Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kreativo YouTube. Hari ini kita ada di sekitaran Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Masjid ini juga biasa disebut sebagai Masjid Agung Surabaya, lur ya. Konstruksinya seperti ini, lur. Kalau dilihat dari atas semakin terlihat kemegahannya. Bisa terlihat jelas ya di sini ya. Sangat-sangat megah. Jadi untuk bangunannya sendiri, Masjid Agung ini dibangun pada masa Orde Baru, tepatnya pada 4 Agustus 1995 atas prakarsa Haji Sunarto Sumo Prawiro selaku Wali Kota Surabaya waktu itu. Untuk proses pembangunannya ini diawali dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Bapak Tri Sutesno, di mana proses pembangunannya sempat terhenti karena krisis moneter dan proses pembangunannya dilanjutkan pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Pada era reformasi, Masjid Agung ini diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid selaku Presiden RI pada waktu itu. Wah, jadi ini memang cukup lama ya. Kubahnya ini loh, kubahnya ini bentangannya sangat luas, 54 kali 54 meter kubah utamanya, tanpa ada tiang penyangga di dalamnya. Beratnya ini kalau dari referensi yang tak dapat itu sekitar 200 ton yang menunggu pada atas piramida terpancung pada 2 layer ketinggian kurang lebih 11 meter. Wah, wis luar biasa ya pokoknya. Kelihatan ya ini ya, megah sekali. Ini aku juga mengambil dari balik kubahnya. Aku kepengen melihat suasana Surabaya dari balik kubahnya Masjid Agung itu seperti apa. Nah itu kelihatan ya di sana ya. Di depan itu ada matahari yang baru terbit. Luar biasa. Di depan ini ada SMP 22 ya. Di depannya Masjid Agung. Ini yang luar biasa ya. Salah satu SMP favorit di Surabaya lah itu. Oke, kita akan ambil lagi. Kita fokuskan untuk kali ini bukan ekspor ke ke area di sebelah Masjid Agung. Ini ada yang datang itu ya, ada bis-bis di bawah. Itu tadi kalau kita lihat dari Sampang mau ke Batu, menyempatkan diri untuk mampir ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Salah satu masjid yang memang kalau di Jawa Timur termasuk yang terbesar juga. Luar biasa ini besarnya ini. Dan enaknya di Masjid Agung itu sangat bersih loh. Ini kalau hari Minggu biasanya di depan itu akan ada pedagang-pedagang yang menjajakan barang-barangnya. Ada makanan, ada pakaian dan lain sebagainya, aksesoris. Ini dia Masjid Agung kalau dari atas. Kalau daerah seperti ini kelihatan seperti mainan ya. Mirip banget dengan dioramanya. Sangat-sangat mirip. Di sebelah dari Masjid Agung itu, sebelah selatannya ada Hotel Namira, sebelahnya ada Aegis. Dan juga ada di situ ada tempatnya Bluebird gitu. Nah, ini dia. Ini batas sucinya, hati-hati. Batas suci dari Masjid Agung itu bukan di dalam masjid, bukan di dalam bangunannya, tapi yang di depan itu sudah suci lur. Itu yang area depan itu kan ada kayak apa ya istilah ya, tangga gitu, tangga-tangga kecil. Tangganya itu masih belum suci. Kalau udah masuk ke atas tangga itu, dalam artian di sini yang terlihat kayak coklat-coklat itu, yang coklat itu sudah suci lur. Jadi jangan sampai membawa sepatu, alas kaki, sandal, jangan sampai. Batas sucinya di situ. Dan biasanya di setiap pintu masuk itu akan disediakan plastik. Jadi bagi dulur-dulurku semuanya yang sandalnya mau mahal, bawaan masuk biar tidak hilang. Apalagi yang pakai sandal-sandal jepit. Biasanya kalau sandal jepit itu kan suka dipinjem. Sebenarnya bukan hilang, tapi mungkin berpindah tempat loh. Dari yang di depan bisa ke samping ataupun juga bisa kemana-mana.
Nah, ini dia suasana dari Masjid Agung Surabaya, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Itu Namira kelihatan ya, Hotel Namira, salah satu hotel apa ya, yang pegawainya semuanya cowok semua. Pernah ke situ soalnya, lihat tidak ada ceweknya sama sekali pegawainya. Hotel Syariah namanya. Wah, betul, Hotel Syariah. Dan ini Masjid Agung itu seperti terbagi dalam beberapa ruangan di sini ya. Ruangan utamanya kan yang besar, di kubah besar itu. Biasanya kalau pagi gitu ada kajian-kajian. Dan di sini juga seringkali ada kayak semacam apa ya, pernikahan gitu. Sering, tapi di lantai lantai duanya biasanya. Oh ya, ini untuk tinggi menara. Jadi menara yang ada di kanan yang paling tinggi itu kelihatan ya di sini ya. Yang paling kanan ada satu menara, itu tingginya adalah 99 meter. Menaranya sendiri ini, Menara Masjid Agung, dibangun dengan teknologi modern, slip foam. Waduh, mantep ya jenengnya nek. Yang berasal dari Singapura. Sehingga pengecoran hanya memerlukan waktu sekitar 2 bulan saja. Banter ya. Untuk menara setinggi 99 meter menghabiskan waktu 2 bulan. Kalau menara di sebelah rumah itu nggak terlalu tinggi, tapi cukup lama. Ya memang beda teknologinya. Menara ini terbagi dalam beberapa lantai dan ruangan yang memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi menara ini memiliki view tower di ketinggian 68 meter yang berkapasitas 30 orang. Bisa pakai lift yang ada di dalam masjid. Kalau dulu dibuka, kalau sekarang kurang tahu apakah sudah dibuka juga atau belum. Karena untuk saat ini aku tadi juga nggak nyari infonya sih, nggak mencari informasi apakah menaranya udah dibuka atau belum. Tapi yo memang tinggi ya lur, 68 meter. Ya berani apa enggak ya? Untuk menambah indahnya masjid, ada beberapa fasilitas yang mendukung Masjid Agung Surabaya. Di antaranya ada aula. Aula masjid biasanya disewakan juga untuk pertemuan, misal seperti hajatan, pernikahan, dan lain sebagainya. Ada juga fasilitas plaza, biasanya di bawah ini plazanya, berfungsi untuk menampung jamaah ketika ruang di dalam masjid sudah penuh. Ini terjadi ketika sholat id ataupun juga pengajian akbar. Dan juga masih banyak lagi fasilitas-fasilitas lain yang digunakan untuk menunjang kenyamanan dari pengunjung. Dan di sini juga ada tempat wudhu ya di dalam ya. Di dalam ruangan yang terlihat kayak kosong itu di dalam kan masuk ada ruangan yang terbuka, itu ada air mancur. Air mancurnya itu biasanya mengalir saat duhur menjelang ataupun juga sesudah sholat duhur itu, sama setelah sholat isya. Kalau di lain waktu enggak loh. Karena juga kita juga nyadari juga ya, berapa biaya yang dihabiskan untuk menyalakan air mancur itu. Pastinya tidak sedikit. Ini dia tampilan dari atasnya, luar biasa. Nggak membayangkan waktu pembangunannya itu seperti apa, desainernya itu siapa. Luar biasa lah pokoknya. Ini kalau desainernya itu aku coba cari ini ya, info-info. Desainernya ini dari ITS ini. Dari ITS, ya betul, dari ITS. Desainnya dari ITS, konsultannya dari sana. Ada 2000 tiang pancang pondasi masjid ini. Lokasinya berada di lahan yang labil dan tingkat kekerasan yang minim. Kemudian untuk desain lantai pertama memiliki ketinggian 3 meter dari permukaan jalan sekitar lokasi masjid ini. Menerapkan sistem floating floor. Lantai di bawah lantai pertama masjid difungsikan sebagai basement. Wah, itu kalau aku ndak nyari informasi di Google nggak dapet lur. Jadi biar ada ini juga ya, apa tuh? Biar ada wawasan yang lain selain kita melihat keindahan dari Masjid Agung. Fungsinya tentu namanya masjid untuk tempat ibadah, juga sarana dakwah. Tapi
tapi kita juga melihat konstruksinya itu seperti apa, siapa yang membangun, di eranya siapa, biar setidaknya kalau ditanya kita nanti ada gambaran gitu loh. Oke, tadi disahkan ataupun juga diresmikan di siapa ya? Betul sekali, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Untuk peletakan batu pertama dilakukan oleh Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden pada waktu itu. Ini masih dibangun, awalnya dibangun di zamannya Pak Soeharto 1995. Jadi cukup lama ya dari sekarang ya. Sekarang 2022 dari 1995 dan luar biasa banget bangunannya. Kapan-kapan kita wajib ya muter-muter muteri pinggirnya Masjid Agung seperti apa. Tapi kalau hari masuk seperti ini ya sepi ya. Nah itu banyak sekali fasilitas-fasilitasnya. Ada greenhouse-nya juga ya di area dari Masjid Agung itu. Juga sebagai sarana untuk pembelajaran anak-anak. Jadi kesini bukan hanya wisata masjid bukan, tapi di situ juga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Oke lor, semoga video ini manfaat ya bagi kita semua. Selain kita lebih tahu Masjid Agung itu seperti apa, kita juga hari ini jalan-jalan dari atas, coba eksplor dari atas Masjid Agung seperti apa. Kita coba shoot, ngambil dari gambar yang lebih jauh lagi. Dan ternyata memang luar biasa, gak ada jeleknya ini masjid ini, bagus semuanya. Dari konstruksi, warnanya itu cocok sekali. Dan ini penempatan pohon-pohonnya juga kelihatan ya, sangat-sangat rapi, luar biasa. Sampah gak ada loh di sini loh, bersih banget ini. Nih lihat dari jauh lagi, kita shoot dari jauh. Oke, aku pengen ngambil dari depan. Dapat ya, dapat semuanya. Towernya juga udah masuk. Kita coba dekatkan. Sepi banget hari ini. Hari masuk memang sepi. Ini kalau hari Minggu rame loh sini loh. Nah ini sudah suci ya, hati-hati. Di atas dari tangga itu udah suci. Nah itu dia aku loh. Kelihatan ya dia pakai baju hitam. Ini kita turunkan dan perjumpaan kita berakhir sampai di sini. Semoga manfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.